فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali Sobat Ahkam TV ya, bersama saya Kausar J. Salman. Pada video kali ini ya kita akan bahas ya seputar akad al-ijarah ya. Silakan Sobat Ahkam yang ingin mengetahui ya mengenai akad salam, ya akad istisna, bagaimana hukum dropshipping, itu silakan bisa merujuk pada video kita sebelumnya. Pada video kali ini ya Sobat Ahkam kita akan bahas ya apa itu akad ijarah. Dalam praktek kehidupan kita banyak ya kita temui ya akad-akad atau transaksi yang berkaitan dengan sewa menyewa ya manfaat dari barang ya, sewa menyewa barang yang diambil manfaatnya ya oleh pihak yang menyewa ya. Bisa dalam bentuk ya rumah misalnya ya, atau aset kendaraan, atau bisa juga berkaitan dengan jasa. Jadi jasa seorang konsultan ya, jasa ya pegawai memberikan jasanya kepada pemberi kerja. Itu adalah beberapa contoh ya, sekelumit contoh yang menjelaskan bahwa praktek akad al-ijarah itu sudah banyak ya dilakukan di tengah masyarakat kita ya. Jadi sebetulnya apa ya yang disilahkan ya dengan akad al-ijarah itu ya, agar Sobat Ahkam memiliki gambaran yang utuh ya mengenai akad al-ijarah. Ya, akad al-ijarah ini ya saya kutip ya dari Syekh Shalih Al Fauzan ya, bahwa beliau mengatakan akad al-ijarah itu ya aqdun ala manfaatin mubahah min ainin muayyanah au mausufah fi zimmah muddata ma'lumah au ala amalin ma'lum bi iwadin ma'lum. Yang artinya bahwa akad al-ijarah itu ya adalah akad atas manfaat yang mubah, yang diketahui dari barang tertentu ya, atau muayyan, jadi barangnya sudah ada ya. Bisa diambil manfaatnya barang tersebut, atau disifatkan dengan tanggungan, yaitu mausufah fi dhimmah. Jadi ada ijarah muayyan ya dari barang yang sudah tertentu, ada ijarah mausufah fi dhimmah. Jadi ijarah itu dikaitkan dengan barang yang disifatkan dengan kriteria tertentu yang menjadi tanggungan dari pihak pemberi sewa ya, pihak pemiliknya ya, pada tempo yang sudah diketahui. Jadi waktunya harus jelas ya, bisa per jamnya berapa ya, atau misalnya hariannya berapa, atau 1 bulannya berapa ya, pada tempo yang sudah diketahui. Atau atas pekerjaan jasa yang diketahui dengan imbalan, dengan iwad tertentu. Jadi yang pertama tadi membahas mengenai ijarah atas manfaat barang ya, kemudian yang kedua itu membahas mengenai ijarah atas pekerjaan atau jasa. Dua-duanya ya itu harus jelas ya, harus jelas waktunya, harus jelas imbalan tertentunya. Manfaat yang haram ya itu dilarang ya, atau menjadi tidak sah ya akad ijarahnya. Ya, akad ijarah itu harus berkaitan dengan manfaat yang mubah. Jadi kalau misalnya ya manfaatnya itu ya, misalnya kalau kita sewakan tempat ya, kemudian tempat itu dipakai untuk satu aktivitas ya, suatu kegiatan yang bermaksiat kepada Allah, maka diharamkan ya. Sehingga ya manfaat yang dibolehkan ya ini merupakan ya syarat sahnya dari akad al-ijarah. Kemudian harus jelas ya barangnya, kalau disewakan barangnya harus jelas, atau barang itu disifatkan dengan tanggungan atau mausufah fi dhimmah. Jadi waktunya juga harus jelas, bisa disepakati ya. Kemudian iwadnya harus jelas ya. Iwad inilah yang harus harus disepakati agar tidak menimbulkan gharar ya, dan agar tidak menimbulkan gharar ya. Misalnya kalau berkaitan dengan jasa ya, jasa konstruksi itu berapa upahnya ya, upah kepada tukangnya ya,
ya hariannya berapa, atau kalau borongannya berapa, itu harus jelas ya. Kemudian ada beberapa istilah ya di dalam pihak-pihak yang terkait ya. Jadi kalau dalam ijarah atas barang tadi, yang pertama ijarah atas manfaat barang ya, pihak pemiliknya atau pemberi sewanya itu ya disebut ya dengan muajir. Sedangkan pihak penyewanya itu dikenal dengan istilah ya mustajir ya. Muajir dan mustajir itu dalam akad sewa menyewa barang. Dan kalau dalam akad jasa atau akad pekerjaan ya, maka pemberi jasanya itu disebut dengan ajir ya, ajir. Sedangkan pihak penerima jasanya itu disebut dengan mustajir ya. Ajir itu ada dibedakan ya menjadi dua, ada ajir mustarok dan ada ajir khos ya. Ajir mustarok itu kalau seorang ya memberikan jasa ya atau menyediakan jasa tidak hanya pada satu pihak ya, satu majikan atau satu pemberi kerja ya, tapi ajir mustarok menyediakan jasa pada banyak orang ya. Jadi pihak penyewanya, mustajirnya banyak ya, pihak penyewanya banyak. Ini contohnya misalnya penjahit ya, penjahit itu menyediakan jasa ya banyak ya kepada ya banyak mustajir ya. Sedangkan untuk ajir khos itu hanya ya menyediakan jasa pada satu pemberi kerja. Ini beberapa istilah yang perlu dipahami. Kemudian di dalam akad ijarah ini ya ada juga yang menjelaskan ijarah itu adalah bai'ul manafi. Jadi bai'ul manafi, jadi jual beli manfaat. Ini bukan jual beli jasanya atau jual beli, bukan jual beli barangnya. Karena kalau jual beli barang itu masuk bai al-bai. Ini yang dimaksudkan adalah jual beli berkaitan dengan manfaat barangnya. Jadi manfaatnya yaitu adalah jual beli jasa. Jadi pelafatan yang biasa ya, lafaz yang menunjukkan ya kesepakatan ya, menunjukkan penawaran dan penerimaan dari kedua pihak, biasanya menjadi suatu urf, kebiasaan di tengah masyarakat dan tidak hanya dibatasi pada lafaz tertentu ya. Misalnya ketika terjadi kesepakatan, saya sewakan rumah ini, saya sewakan rumah ini kepada Anda, kemudian yang satu lagi mengatakan baik saya sewa rumah, disepakati ya waktu ya sewanya berapa nilainya ya, itu adalah berkaitan dengan ijarah yang atas manfaat barang yang bisa ditunjuk ya bagaimana cara pelafatannya. Jadi cara pelafatannya bisa ya pelafatan yang sudah umum ya terjadi di suatu masyarakat ya. Yang penting di dalam akad al-ijarah itu adalah jadi waktunya harus jelas ya, sehingga tidak menimbulkan gharar ya. Kemudian juga imbalannya harus jelas, karena imbalan inilah yang membedakan antara akad ijarah dengan akad hibah ya. Kalau akad ijarah ya berarti ada timbal balik ya, ada muawadah pertukaran ya, antara manfaat barang ya dengan imbalan ya. Beda ya dengan misalnya kalau kita memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu, menghadiahkan sesuatu, maka itu murni adalah akad tabaruk. Jadi tidak ada iwatnya, tidak ada manfaatnya. Jadi hanya pada satu pihak. Ya. Kemudian sobat ahkam, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan akad ijarah itu diatur ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi. Kalau dalam ayat Al-Quran, ketentuan akad ijarah itu berkaitan dengan memberikan jasa ya. Ya ijarah itu ijarah terkait dengan jasa. Kita bisa lihat ya di dalam surah At-Tolaq ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun." Yang artinya, dan jika mereka menyusukan anak-anakmu ya untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi jika ada pihak yang menyusui anak-anak
kita ya, maka ya orang tua dalam hal ini adalah ayah atau bapak ya, memberikan imbalan ya kepada orang yang menyusui ya, orang yang menyusukan anak-anak kita ya, maka ya itu adalah contoh dari diperbolehkannya akad al-ijarah atau contoh dari praktek akad ini. Demikian pula ya Sobat Akam di dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang menceritakan mengenai kisah dari Nabi Musa alaihissalam ya bersama dengan dua wanita yang memberikan minum kepada hewan ternaknya, di mana salah seorang yang dari mereka berkata kepada ayahnya, qalat ya abati ya istajirhu ya inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, yang artinya bahwa ya salah seorang dari dua wanita ini berkata, wahai ayahku ya pekerjakanlah dia untuk menjadi pegawai kita ya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau jadikan sebagai pegawai atau sebagai orang upahan ya, itu adalah orang yang kuat ya dan juga dipercaya. Jadi ini menjadikan contoh ya bahwa ya ayat-ayat Al-Quran itu ketika berbicara masalah al-ijarah yaitu berkaitan dengan upah mengupah. Kemudian ada juga dalil lain dari Sahih Bukhari ya, dari Sahih Bukhari ya, ketika Sahih Bukhari ini di bab ijarah ya, yang bab dosa orang yang menahan upah karyawan ya. Maka ini dalam hadis qudsi itu ya Allah Subhanahu wa taala ya berkata, tiga orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, dan salah satunya adalah seorang yang mempekerjakan ya orang lain sebagai pegawai, dia mengambil manfaat darinya dan tidak memberinya upah ya. Kemudian dari ya ijma ulama, kesepakatan para ulama itu dikutip ya oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ibnu Qudamah ini mengatakan ahlu ilmi di setiap zaman dan seluruh ya Mesir ya itu telah sepakat tentang kebolehan dari akad sewa menyewa atau akad al-ijarah. Kalau kita lihat Sobat Ahkam ya, ketika ya seorang sahabat ya cerita mengenai Handalah bin Qais, ketika beliau bertanya kepada Rafi bin Khudaij tentang menyewakan tanah dengan imbalan emas dan perak, kemudian ya Rafi bin Khudaij menjawab ya tidak mengapa itu dilakukan, hanya orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW itu menyewakan ya dengan iwat, dengan imbalan, yaitu apa-apa yang tumbuh di tepian sungai dan juga sumber-sumber air ya, maka akibatnya ya yang sisi petak ini hancur misalkan dan petak yang lainnya selamat, petak ini selamat dan petak yang lainnya hancur, dan orang-orang tidak menyewakan tanah ya kecuali dengan model seperti ini. Oleh karena itulah hal ini dilarang. Adapun sesuatu yang jelas dan dijamin, karena pembayaran dengan emas dan perak atau dengan uang itu jelas dan bisa dijamin, maka tidak mengapa dengannya. Sobat Akam yang berbahagia ya, ada hal yang menarik yang berkaitan dengan rukun ya. Kalau kita bicara setiap akad ya, pasti di situ kita berbicara masalah rukun. Apa rukun dari akad al-ijarah? Yang pertama tentu ada kesepakatan yang dilakukan secara sukarela ya, tidak boleh ada unsur paksaan, ada sihoh akadnya, ada ijab dan qabulnya ya, dengan lafadz yang tidak dibatasi ya. Silahkan bisa menggunakan perkataan ya, bisa menggunakan tulisan, atau bisa juga dengan menggunakan perbuatan ya, itu dimaklumi menjadi suatu urf yang ada di tengah masyarakat. Kemudian yang penting terkait dengan rukun yang kedua itu adalah pihak-pihak yang berakad. Apakah itu konteksnya al-mu'ajir ya, dengan mustajir ya, kemudian
ajir ya dengan mustajir dalam akad jasa, maka disyaratkan ya pihak-pihak yang berakad itu dia punya kewenangan ya, punya kecakapan secara hukum. Dia memang dibolehkan ya untuk melakukan penggunaan ya atau bahasanya tasarruf ya, maka dilarang ya atau tidak dibolehkan ya transaksi yang melibatkan orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz ya, dan juga disyaratkan harus dengan sukarela ya, tidak boleh ada unsur paksaan, karena kalau ada unsur paksaan maka akadnya menjadi batal. Kemudian yang menjadi objek akad ya, maksud dari dari akad al-ijar ini dijelaskan ya sobat ahkam di dalam matan Nabi Suja. Ya, di dalam matan Nabi Suja disebutkan bahwa setiap yang bisa diambil manfaatnya serta tetap keadaannya. Jadi kalau diambil manfaatnya tetap keadaannya, tidak berubah atau tidak berkurang ya manfaatnya, maka sah untuk diperjualbelikan atau maka sah untuk disewakan. Ya, jika manfaat-manfaat tadi dapat diperkirakan dengan salah satu dari dua hal. Manfaat tadi bisa diperkirakan dengan waktu ya, dan juga dengan pekerjaan. Jadi kalau barang itu harus jelas manfaatnya dan upahnya juga harus jelas ya, lama atau periode waktu penyewaan dan juga jenis pekerjaan juga harus jelas. Sehingga dari masalah objek akad itu ya yang harus diperhatikan ya berkaitan dengan objek akad dalam ijarah ini terkait dengan manfaat barang yang disewakan harus manfaat yang mubah ya, dan sewa menyewa itu terjadi pada aset yang diperjanjikan itu ya, bukan pada konsumsi aset ya, karena tidak boleh berkurang tadi asetnya ya. Kemudian kesanggupan untuk memenuhi itu adalah nyata ya dan sesuai dengan syariat, maka tidak sah ya akad ijarah misalnya untuk kendaraan yang hilang ya atau kendaraan yang dicuri ya. Kalau misalkan rumah yang tidak jelas ya atau yang kendaraan yang dirampas dan yang lain ya, maka harus ada kesanggupan untuk memenuhi, itu adalah nyata dan dilakukan atas manfaat yang sudah diketahui. Jadi manfaatnya itu harus jelas. Kalau manfaatnya tidak jelas ya ada jahalah di situ, maka nanti besar kemungkinan akan terjadi konflik, dan maka itu harus dipahami ya, karena itu kalau itu tidak terpenuhi ya maka akad ijarahnya menjadi tidak sah. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan ujrohnya. Jadi prinsipnya kalau dari masalah ujroh ini, setiap barang yang boleh dijadikan sebagai harga atau saman ya dalam akad jual beli ya, maka boleh dijadikan sebagai ujroh ya, dalam ijarah. Ujroh itu ya atau imbalan ya, itu harus diketahui ya. Dan apabila ujroh itu dari suatu yang membuktikan hutang dalam tanggungan ya, maka harus ditunjukkan ya jenisnya, warnanya, sifatnya, dan juga jumlahnya. Itu kalau kita bicara ijarah mausufah bisimah. Kemudian mengenai yang terakhir ini sobat ahkam ya, bagaimana mengenai pembayaran upah? Apakah pembayaran upahnya harus dilakukan di awal ya ataukah boleh diakhirkan ya? Kita lihat dulu ya, ada hadisnya Abdullah bin Umar ya, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, aqtul ajiro ajrahu qabla an yajifa arahu. Apa itu artinya? Berikan pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Jadi dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kemudian kita dari hadis tadi ya bahwa Rasul merintahkan ya pemberi kerja untuk ya memberikan upah pekerjanya sebelum kering keringatnya. Kemudian juga dalam matan Nabi Suja disebutkan bahwa secara mutlak ya sewa menyewa atau ijarah itu menghendaki untuk
ujrohnya itu dibayar di awal. Ya, ini hukum asalnya. Kecuali jika mensyaratkan pembayaran di belakang. Ya, mengenai masalah ini ya ada 3 makna ya dari upah itu. Yang pertama bahwa syarat menyegerakan pembayaran upah dalam akad ya sebagaimana dalam sabda Nabi ya al muslimuna ala syurutihim. Jadi kalau disyaratkan ya bahwa pembayaran upah itu dilakukan di awal ya maka itu mengikat ya sebagaimana dalam hadis Abu Daud ya al muslimuna ala syurutihim. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada persyaratan bahwa pembayaran itu dilakukan di awal, maka dibolehkan ya dilakukan pembayaran di pertengahan atau di akhir pekerjaan. Ya, ini bisa dikiaskan dengan jual beli karena jual beli juga bisa yang dilakukan di awal itu akad salam. Kalau dilakukan di akhir bisa dengan menggunakan akad istisna atau jual beli umum di mana pembayarannya boleh diakhirkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah upah itu sebagai pemenuhan kontrak di antara kedua pihak yang mengadakan kontrak. Ya. Jadi itu Sobat Akam yang berkaitan dengan akad al-ijarah ya. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Sebelum saya akhiri ya, saya ingin sampaikan ya dalam surah ya Al-Maidah ayat 1 menjelaskan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, akad al-ijarah ya, kalau itu sudah disepakati maka mengikat ya. Mengikat pemberi sewa ya atau pemilik aset untuk menyerahkan barang kepada penyewa untuk diambil manfaatnya. Ya, sedangkan juga mengikat pihak penyewa ya untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara barang yang dia sewa. Mengikat pihak penyewa juga untuk membayar ujrohnya sesuai dengan kesepakatan. Dan itu sampai dengan selesainya akad. Masing-masing punya amanah. Dan juga pemberi sewa mengikat juga apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewakan kepada mustajir, maka pihak muajir harus ya menyelesaikan, harus memperbaiki barang yang dia sewakan karena ya resikonya tetap harus ditanggung oleh pihak pemilik. Demikian Sobat Akam ya, semoga pembahasan kita ya mengenai akad al-ijarah ini bisa dipahami ya dengan sebaik-baiknya. Dan saya di akhir video ini ya mendoakan ya Sobat Akam ya untuk senantiasa diberikan kesehatan ya dan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan seluruh urusannya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan video-video kita selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.